Alabdi Brand Indi NIM 24040025. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan ini rekan-rekan saya. Saya Nila Melia Amanda Indo 404002 Prodi Teknik Informatika. Saya Kailani Pak Alzara NIM 24040180 dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Gilang Gara NIM 240413 Prodi Teknik Informatika. Kami dari kelompok 7 ini memaparkan proyek akhir kami yang berjudul penerapan limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Ita Margareta Ber, Tarikan MPD yang telah membimbing kami selama ini. Saya di sini akan menjelaskan pengertian limit. Limit adalah konsep matematis yang digunakan untuk mendekati suatu nilai yang tidak mengingatkan pencapaian lebih cukup secara tepat. Limit mengungkapkan batasan terkait dengan satu peristiwa atau fenomena. Konsep limit tidak hanya berguna dalam matematika, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya di sini ingin menjelaskan tentang contoh penerapan limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, kecepatan lalu lintas. Ketika mengemudi, kita harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum. Batasan ini adalah limit kecepatan yang harus dijaga agar lalu lintas berjalan dengan aman. Contoh yang kedua, konsumsi makanan. Dalam pemilihan makanan, kita sering dihadapkan pada batasan asupan kalori, lemak, dan gula harian. Ini adalah contoh limit kesehatan dan gizi. Contoh yang ketiga, ekonomi pribadi. Dalam pengelolaan keuangan pribadi, kita sering dihadapkan pada batasan pengeluaran yang harus dijaga agar tidak mengalami masalah keuangan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kecepatan lalu lintas. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan setiap saat dirumuskan dengan Vt sama dengan T kuadrat dikurang T. V dalam meter, T dalam detik. Jika T mendekati 5 detik, kecepatan mobil mendekati diketahui V T sama dengan T kuadrat dikurang T. T mendekati 5. Ditanya, limit T mendekati 5 V T. Jawab, limit T mendekati 5 V T sama dengan T kuadrat dikurang T sama dengan, karena limit T mendekati 5, maka T itu 5. Jadi 5 kuadrat itu kan sama aja kepangkatan. Jadinya 5 dipangkat 2 sama dengan 25. T tadi kan 5 dikurang 5 jadinya 20. Saya akan menjelaskan contoh penerapan di bidang lain, di bidang fisika, untuk menghitung rotasi bumi dan benda-benda yang berbentuk elips dan komet. Di bidang kedokteran, trigonometri untuk mengukur orang yang terkena rabun jauh dan rabun dekat. Orang yang terkena rabun jauh tidak bisa melihat objek jauh dan rabun dekat tidak bisa melihat objek dekat. Maka itu rabun jauh untuk menggunakan lensa cekung untuk melihat objek jauh dan rabun dekat menggunakan lensa cembung. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.